Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada aplikasi yang kita suka banget, tapi ada juga yang baru dipakai sebentar, udah langsung kita hapus? Nah, di sini kita bakal bedah rahasianya. Kita akan belajar cara mendesain untuk dunia mobile yang serba cepat. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan? Entah karena salah klik, loadingnya lama banget, atau tombolnya susah banget dipencet, dan ya udah goodbye dah aplikasinya. Pengalaman yang nyebelin kayak gini tuh nunjukin banget betapa krusialnya desain mobile yang bagus. Taruhannya tinggi banget loh. Nah, rasa frustrasi tadi itu yang membawa kita ke bagian pertama, revolusi mobile first. Ini tuh udah bukan sekadar pilihan lagi, tapi udah jadi standar wajib dalam dunia desain. Ya biar pengalaman buruk tadi nggak kejadian lagi. Gini deh, dulu itu desainer ngebangun situs web buat desktop dulu. Ibaratnya rumah gede. Baru deh coba dipas-pasin ke layar HP yang kayak apartemen mungil. Sekarang logikanya dibalik total. Konsep mobile first itu artinya kita bangun fondasi buat si apartemen kecil dulu, baru dikembangin buat jadi rumah yang lebih gede. Kenapa gitu? Soalnya lebih dari 55% traffic internet global itu datangnya dari HP. Ini bukan tren lagi, tapi emang udah kenyataannya begitu. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Efek dari desain mobile yang jelek itu bukan cuma soal tampilan doang loh. Ini ngaruhnya langsung ke bisnis. Coba lihat, konversi bisa anjlok, yang artinya penjualan bisa hilang. Dan yang lebih parah, kepercayaan pengguna bisa luntur, dan itu susah banget buat dibangun lagi. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya penting. Sekarang kita pindah ke siapanya. Fokus kita sekarang adalah faktor paling penting dalam desain mobile, yaitu penggunanya. Dan lebih spesifik lagi, jempol mereka. Coba deh, bayangin pengguna HP zaman sekarang. Mungkin lagi jalan sambil pesen kopi atau nungguin bus, pokoknya multitasking lah. Perhatian mereka tuh kebagi-bagi. Mereka nggak duduk anteng dan fokus 100% ke aplikasi kita. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita ngedesain buat kondisi yang serba riwah kayak gini? Dan ini dia kuncinya. Ada penelitian dari Stephen Huber yang nunjukin kalau hampir setengah dari kita, tepatnya 49%, pakai HP dengan satu tangan. Nah, konsep zona jempol ini kayak peta jangkauan jempol kita. Area yang hijau itu zona nyaman, gampang banget dijangkau. Kalau yang merah, jempol kita mesti sedikit usaha. Jadi buat desainer, naruh tombol-tombol penting di zona hijau itu hukumnya wajib banget. Masalah berikutnya, presisi. Jari kita kan beda ya sama kursor mouse yang bisa pas banget. Kadang suka salah pencet. Solusinya? Gampang. Gedein aja tombolnya. Standarnya itu sekitar 44 poin untuk iOS dan 48 dpi untuk Android. Tujuannya simpel, biar pengguna nggak frustrasi gara-gara salah pencet melulu. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kita bakal bahas teknik-teknik spesifik buat bikin layout dan navigasi yang efektif dan nyaman di layar yang kecil. Bayangin deh, layar HP itu ibarat sepetak tanah di pusat kota yang harganya selangit. Mahal banget. Kita nggak bisa bangun apa aja di situ. Harus pinter-pinter milih. Jadi intinya adalah kita harus memprioritaskan konten yang paling penting dan buang semua yang nggak perlu. Semua yang bikin layar kelihatan sumpek. Nah, salah satu teknik jitu buat ngatasin ini namanya progressive disclosure. Idenya simpel banget, jangan langsung tunjukin semuanya. Tampilkan informasi pas pengguna butuh aja. Contoh gampangnya, detail-detail teknis yang disembunyiin di balik tombol baca selengkapnya. Ini bikin tampilan jadi bersih dan nggak bikin pengguna pusing. Kalau ngomongin layout, navigasi itu ibarat kompasnya. Nah, di sini kita bandingin dua pola yang paling umum. Pertama, ada navigasi bawah. Ini enak banget, selalu kelihatan dan ada di zona jempol, gampang dijangkau. Tapi ya itu, isinya terbatas. Di sisi lain, ada menu hamburger. Ini bisa muat banyak banget, tapi ngumpet dan agak susah dijangkau di pojok atas. Jadi, ini soal pilihan prioritas. Mau gampang ditemuin atau mau muat banyak? Kutipan dari Jonathan Ive ini keren banget buat ngerangkum filosofi berikutnya. Simple itu bukan berarti kosong melompong, tapi soal menata semuanya dengan rapi dan cerdas. Terus gimana caranya biar rapi? Ada 3 langkah praktisnya. Pertama, tiap layar itu harus fokus ke satu tujuan utama aja. Kedua, pakai hierarki visual. Bikin elemen yang paling penting jadi yang paling menonjol. Dan yang ketiga, buang semua hiasan-hiasan yang nggak ada gunanya sama sekali. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ngomongin sesuatu yang seringkali nggak kelihatan, tapi penting banget buat pengalaman pengguna, yaitu kecepatan dan performa. Coba deh lihat data ini. Ngeri kan?
Telat loading 1 detik aja, kepuasan pengguna bisa turun. Kalau sampai 3 detik, kita bisa kehilangan 40% pengguna. Dan kalau sampai 5 detik, wah bisa-bisa hampir semua pengguna kita kabur. Ini bukti kalau kecepatan itu bukan fitur tambahan, tapi fitur inti, wajib ada. Terus gimana caranya biar nunggu itu nggak berasa lama? Daripada cuma nampilin icon muter-muter yang bikin bosan, mending pakai skeleton screens. Itu loh, kotak-kotak abu-abu yang ngasih gambaran layout halaman yang bakal muncul. Secara psikologis, ini bikin pengguna ngerasa ada kemajuan, jadi nunggunya nggak gitu berasa. Tapi performa itu bukan cuma soal cepet-cepetan doang loh. Ini juga soal gimana kita menghargai sumber daya pengguna, kuota data mereka, baterai HP mereka, bahkan perhatian mereka. Jadi kita harus pintar-pintar, misalnya optimasi gambar biar hemat data, hindari animasi lebay yang nyedot baterai, dan selalu kasih feedback yang jelas. Contohnya, getaran kecil pas tombol dipencet, biar pengguna tahu aksinya berhasil. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bisa dibilang yang paling penting. Gimana caranya bikin pengalaman mobile kita itu inklusif dan bisa diakses oleh semua orang? Gini deh, bayangin jalan landai di gedung. Itu kan nggak cuma ngebantu pengguna kursi roda, tapi juga orang yang bawa koper atau ibu yang dorong kereta bayi. Nah, aksesibilitas di dunia digital juga gitu. Bukan fitur tambahan yang ditempel di akhir. Ini harus jadi bagian dari inti proses desain dari awal banget. Karena pada akhirnya, desain yang aksesibel itu bakal bikin nyaman semua pengguna. Ada beberapa aturan simple, tapi dampaknya gede banget. Pastikan ukuran teksnya gampang dibaca, kontras warnanya jelas, terus area sentuhnya juga nggak cuma besar, tapi juga gampang dijangkau. Perubahan-perubahan kecil kayak gini bisa bikin perbedaan besar dalam kegunaan aplikasi bagi jutaan orang. Jadi, kesimpulannya ngedesain untuk mobile itu perpaduan antara empati, psikologi, dan presisi teknis. Mulai dari ngertiin zona jempol sampai tahu betapa berharganya tiap detik waktu loading. Pertanyaannya sekarang, dengan semua prinsip ini, ide keren apa yang bakal kamu bangun? Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya udah menyimak.